Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing guys? I hope all of you are healthy, are very well, and still safe in your house. And so do I. Jadi tetap semangat ya, walaupun kita hanya lewat daring. Selalu dijaga kesehatannya, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan kalau misalnya tidak ada keperluan yang mendesak keluar, ya tetap di rumah saja ya. Sudah siap untuk belajar? Siapkan pulpen dan bukunya ya. Nah, before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Okay, let's review about our last material. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita review dulu, refresh dulu tentang yang kalian pelajari yang minggu lalu. Karena ini masih berhubungan dengan pelajaran minggu lalu. Last meeting, you have learned about comparative degree. Apakah comparative degree itu? Comparative degree menyatakan bahwa sifat atau keterangan suatu benda lebih daripada benda yang lain. Jadi yang komparatif tadi yaitu dia membandingkan dua buah benda, di mana benda yang satunya ini lebih daripada benda yang lainnya. Sebagai contoh, benda A lebih tinggi daripada benda B. Kalau misalnya diinggriskan, thing A is taller than thing B. Ya. Benda B lebih berat daripada benda C. Bahasa Inggrisnya misalnya, the object B is heavier than the object C. Benda C lebih mahal daripada benda D. Misalnya kalau diinggriskan dalam komparatif, thing C is more expensive than thing D. Kenapa dia more bukan ER? Karena kata sifatnya lebih dari 3 suku kata. Lebih dari 2 suku kata ya, expensive, makanya dia menggunakan untuk lebihnya menggunakan more dan lain sebagainya. Adjektif yang terdiri dari satu suku kata ditambahkan sufiks akhiran er. Satu suku kata kemarin yang bagaimana? Misalnya kata sifatnya hot, cool, tall, short. Ya, itu satu suku kata. Jadi kata sifatnya kalau untuk lebih dia ditambahkan dengan er. Sedangkan adjektif yang berasal dari past participle biasanya menggunakan kata more untuk lebih banyak atau less untuk lebih sedikit. Ya, di depannya. Past participle itu maksudnya kata sifat seperti bored, worried. Jadi dia ada tambahan ed-nya. Bored, worried, ada tambahan ed-nya. Nah, itu dia menggunakan adjektif, menggunakan kata more walaupun dia satu suku kata. Adjektif dan adverb yang lebih dari satu suku kata ditambahkan kata more di depannya. Itu tadi yang contoh tadi expensive. Adverb atau adjektif yang lebih dari 2 suku kata, expensive.
beautiful. Jadi untuk dia komparatif lebih, dia menggunakan kata more. More expensive, more beautiful, ya. Pada dua suku kata yang berakhiran y, huruf y tersebut direduksi kemudian ditambahkan sufiks i, er. Jadi contohnya gini, dua suku kata, lucky itu kan beruntung, lucky berakhiran y. Jadi untuk menyebutkan lebih beruntung, maka kita menggunakan y-nya itu dihapus, jadi diganti dengan i, luckier. Happy, dua suku kata, happy berakhiran y, dan untuk menyebutkan lebih, y-nya dihilangkan, ganti i, happier. Ya, you understand? Okay, now we are going to continue our material about degree of comparison with subchapter the last or the 3 subchapter. Number 3 is superlative degree by Mrs. Rosita. Jadi ini bagian akhir dari degree of comparison. Jadi degree of comparison kemarin kan ada 3 kan? Positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Oke, sekarang kita pelajari. Sebelum kita mulai, lihat dulu tujuan pembelajarannya. Pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi pengertian superlative degree. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk dari superlative degree. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan superlative degree dalam 1 suku kata, 2 suku kata, dan 3 suku kata. Oke, sekarang dilihat pengertian dari superlative degree. Superlative adalah nama yang diberikan untuk grammar yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih orang, benda, atau hal. Ya, saat menggunakan superlatif, kita hanya membicarakan 1 orang, benda, atau hal, yaitu tentang bagaimana hebat, buruk, baik, dan lain sebagainya orang, benda, atau hal tersebut. Jadi maksudnya superlatif ini digunakan untuk membandingkan 3 orang atau lebih, 3 benda atau lebih, 3 hal atau lebih. Jadi saat kita menggunakan superlatif, kita hanya membicarakan 1 orang, benda atau hal. Yang kemarin kan dari positive degree, dari comparative degree, yang dibandingkan itu 2. Kalau yang superlatif yang dibandingkan 1 dari semua. 1 dari semua. Misalnya 1 orang dari semua orang. Ya. Namanya superlatif. Superlatif itu dari kata super, paling. Jadi 1 orang ini aja yang paling dari semua. Itu bedanya superlatif dengan komparatif dan positive degree. Superlative degree merupakan the 3rd degree of comparison, derajat perbandingan tingkat ketiga pada adjektif dan adverb. Degree of comparison yang pertama adalah positif, yang kedua adalah comparative. Itu sudah kalian pelajari. Oke. Perubahan bentuk pada superlative degree.
Adjektif dan adverb mengalami perubahan bentuk ketika digunakan sebagai perbandingan. Pada regular form, perubahan bentuk adjektif dan adverb mengikuti pola tertentu. Ini sama dengan comparative degree kemarin. Jadi kalau misalnya ada kata sifat bentuk regular form ini artinya beraturan. Jadi ada kata sifat, lalu untuk membentuk superlatifnya dia beraturan, tinggal mengikuti di belakangnya, tinggal ditambah est. Sedangkan irregular form, perubahan bentuk kata tersebut tidak mengikuti pola tertentu. Jadi dia berubah-ubah, tidak sama dengan yang regular. Nanti kalian perhatikan sendiri ya. Regular form, aturan dan contoh kalimat superlative degree. One syllable, satu suku kata. Ini sama ya, masih berhubungan dengan comparative kemarin, sama saja. Adjektif dan adverb yang terdiri dari satu suku kata ditambahkan dengan akhiran est. Ya, kalau kemarin komparatif er artinya lebih. Kalau ini di akhir dia menggunakan est artinya paling atau ter. Biasanya terjadi double huruf konsonan di ujung kata pada bentuk dasar yang berpola konsonan vokal konsonan. Maksudnya biasanya akan terjadi dua huruf double pada konsonan terakhir di ujung kata. Contohnya seperti ini. Tin, dilihat. Di ujung kata pada bentuk dasar yang berpola konsonan vokal konsonan. Dilihat, ini konsonan H, vokalnya I, N-nya konsonan. Jadi kalau misalnya ada yang bentuk seperti ini, maka untuk membentuk superlatif, N-nya di sini akan bertambah jadi satu. Thinness. Baru tambah est. Coba dilihat contoh-contohnya superlative adjektif ya. Adjektif kemarin kata sifat. Cold, dingin. Kalau misalnya ingin menyebutkan superlatif menjadi coldest, artinya paling dingin. Paling dingin, terdingin. Fat, gemuk, menjadi fattest, paling gemuk. Tergemuk, fattest. Jadi tambahkan est ya untuk satu suku kata. Satu suku kata. Cold, satu suku kata. Fat, fine, rich, tall, thin, itu satu suku kata. Menyebutkannya sekali saja. Jadi ditambahkan est. Fine menjadi finest. Fine baik, finest paling baik. Rich, kaya, menjadi richest, paling kaya. Tall, tinggi, menjadi tallest, paling tinggi. Thin, kurus, menjadi thinnest, paling kurus. Contoh superlative adverb, fast, cepat, menjadi fastest, paling cepat. Hard, keras, menjadi hardest, paling keras. Ya, ini untuk satu suku kata tambahkan est. Diingat. Rumus superlative degree satu suku kata, rumusnya adalah subjek. Subjek itu adalah he, she, it, I, we, you, they. Plus to be. To be ini apa? To be itu adalah is, am, are. Plus the. Nah, untuk superlatif ya harus ada rumus menggunakan the. The harus ditambahkan the. Plus adjektif kata sifat plus est. Plus among atau of atau in plus object. Among ini artinya di antara. Of artinya dari, in artinya dari juga. Jadi khusus superlatif ini ada perbedaan dengan komparatif, yaitu dia menggunakan the
dan menggunakan keterangan among, of, atau in plus objek. Jangan lupa menggunakan est. Bagaimana dalam contoh kalimat? I'm the tallest among my friends. Bahasa Indonesianya, saya paling tinggi, among ini artinya di antara, my friends, teman-teman. Jadi beginilah contoh kalimatnya di dalam superlatif. Yang dijelaskan adalah I. I di sini saya sendiri, satu. Paling tinggi di antara yang lain, my friends. Selalu di akhir kalimat itu jamak. Karena yang dibandingkan satu dari semua orang. My friends, teman-teman saya banyak. Jadi dia yang dari teman-temannya ini, dia yang paling tinggi. Ya, jadi dibandingkan dari teman-temannya, dia yang paling tinggi. Lanjut, contoh nomor 2. My brother is the fattest in our family. Artinya, saudara laki-laki saya paling gemuk di keluarga. Di keluarga, memang tulisannya family, tidak ada jamaknya ya. Tapi untuk pengertiannya keluarga. Keluarga itu kan terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, tante, dan sebagainya. Jadi family itu jamak. Jadi bisa menggunakan among, bisa menggunakan in, bisa menggunakan of. My brother paling gemuk, the fattest. Jangan lupa ada the-nya. The fattest, tambahkan est. In our family. Lanjut, he is the richest man in this country. Artinya dia pria terkaya di negara ini. Dia pria terkaya negara. Misalnya negara ini kan banyak ya di dalam sebuah di dalam populasi penduduk. Satu negara, misalnya Indonesia. He is the richest. Misalnya ini kita contohkan Raffi Ahmad is the richest man. Raffi Ahmad pria terkaya in Indonesia. Jadi dari negara Indonesia itu yang paling kaya siapa? Ya, Raffi Ahmad misalnya. Jadi yang dibandingkan satu dari semua. He drove the fastest in the country. He drove the fastest in the country. Nah, untuk rumus yang ini yang memakai to be, ini tergantung dari kalimatnya ya. Kalau misalnya ini kalimatnya seperti ini nih drove ini kata kedua dari drive. Dia menggunakan past tense. Dia mengemudi tercepat di negaranya. He drove the fastest. Dia mengemudi tercepat. Jadi dia menggunakan drove. Ini bentuk past tense. Next, in order to get the best score, she must study the hardest of all her classmates. Artinya apa? In order, agar, to get, mendapatkan the best score, nilai terbaik, she must study, dia harus belajar the hardest, paling keras, ya, paling keras maksudnya nih, paling keras of all, dari semua her classmates, teman-teman sekelasnya, ya. Inilah contoh dari kalimatnya. Yang kedua, adjektif yang berasal dari past participle biasanya menggunakan kata-kata most di depan adjektif. Miss, ini kenapa satu suku kata kok pakai most? Karena kata sifatnya ada
bentuk past participle. Past participle ini artinya bentuk kedua atau bentuk lampau. Bentuk lampau itu berakhiran ed, ya. Jadi bored, tired, worried. Jadi kalau ada kata sifat walaupun satu suku kata tapi dia akhirannya ed, kata dasarnya itu berakhiran ed, maka untuk superlatif dia menggunakan most, bukan boredest, tiredest, worriedest. Salah. Jadi yang betul adalah most bored, tired jadi most tired, worried jadi most worried. Jadi ini adalah pengecualian. Contoh kalimatnya, they are the most tired workers I've ever seen. Jadi tidak harus semua in, terakhirnya itu ya pakai in, among, atau of. Bisa juga menggunakan I've ever seen. Artinya, they, mereka, are the most tired workers, workers di pekerja. Mereka pekerja yang paling kelelahan, yang pernah saya lihat. I've ever seen itu artinya yang pernah saya lihat. Sama pengertiannya dari in tadi, of atau all atau among. Jadi dia menggunakan I've ever seen. Bisa juga, this is the most interesting movie I've ever seen. Pengertiannya sama. Jadi ini adalah film paling menarik yang pernah saya lihat. Jadi kan maksudnya film paling menarik daripada film-film yang lain yang pernah saya lihat. Next, yang ketiga, two or more syllable, dua suku kata atau lebih. Adjektif dan adverb yang lebih dari dua suku kata ditambahkan most di depannya. Lebih dari dua suku kata atau lebih ya di sini ditambahkan most di depannya. Contohnya adalah careful. Careful itu berarti dua suku kata. Careful menyebutkannya dua kali. Careful menjadi most careful, artinya lebih paling hati-hati. Paling hati-hati. Difficult, susah. Difficult berarti dia tiga suku kata untuk menyebutkan superlatif atau paling. Most difficult, paling susah. Diligent, tiga ya, diligent. Nah ini salah, typo. Jadi most diligent, most diligent. Handsome, dua. Menjadi most handsome, paling cakep. Stupid, dua. Most stupid, most stupid, paling bodoh. Contoh superlative adverb, fluently menjadi most fluently. Gently menjadi most gently. Quickly menjadi most quickly. Ya, ini fluently artinya lancar. Gently dengan lembut. Quickly dengan cepat. Ini dengan lancar. Ini adalah adverb keterangan. Rumusnya bagaimana untuk dua atau tiga suku kata, yaitu subject plus to be plus the most. Jangan lupa ada the, selalu ada the. The most plus adjective plus of atau in atau among plus object. Bagaimana contoh kalimatnya? She is, she di sini subject, is di sini to be, looking for the most difficult puzzle. Difficultnya ini adjective, puzzle ini objeknya. She is looking for the most difficult puzzle. Ini tidak ada menggunakan of, in, dan among. Ini tergantung dari kalimatnya. Artinya dia sedang mencari puzzle tersulit. Ya.
You are the most stupid man that I have ever met. You are, kamu. Man, pria. You are the most stupid, terbodoh yang saya pernah temui. Contoh lagi yang ketiga, he is the most diligent student in my class. He, dia, siswa, student, siswa paling rajin. Most diligent itu paling rajin di kelas saya, in my class. She speaks English the most fluently in the office. She, dia, berbicara, speaks English, bahasa Inggris, the most fluently, artinya terfasih, paling fasih, in the office, di kantor tersebut. Ya, lanjut, contohnya, of all my assistants. Nah, ini of-nya ada di awal. Dari semua asistenku, he can write a report the most quickly. Dia bisa menulis laporan tercepat. Ya, ini adalah contoh-contoh dari kalimat menggunakan superlatif. Dia tidak ada than ya, seperti komparatif. Oke, pada dua silabel yang berakhiran Y, huruf Y tersebut direduksi kemudian tambahkan IES. Sama dengan aturan yang komparatif ya, tapi ini dia ditambahkan dengan EST. Contoh superlatif, degree. Easy, mudah, menjadi easiest. Funny menjadi funniest. Dilihat, dia berakhiran Y. Jadi Y-nya diganti dengan I, baru ditambahkan IST. Easy, easiest. Funny berakhiran Y, Y-nya diganti I, menjadi funniest. Lazy berakhiran Y, ya. Lalu untuk superlatif menjadi laziest. Y-nya diganti I. Pretty menjadi prettiest. Sunny menjadi sunniest. Jadi di sini untuk dua suku kata ya, easy, funny, lazy, pretty, sunny ya. Untuk dua suku kata berakhiran Y. Contoh kalimatnya, I will tell you the easiest way to solve the problem. I, saya, will, akan, tell, mengatakan, you, kepadamu, the easiest way, di sini cara, the easiest, termudah, to solve, untuk mengatasi, the problem, masalah tersebut, ya. Di sini adalah contoh kalimat menggunakan superlatif. Contoh lagi, it's the sunniest day in this month. Ini hari tercerah bulan ini. Sunny ini artinya cerah. Kalau tercerah, sunniest. Beberapa adjektif dapat dibentuk dengan menambahkan est. Ada bentuk kata sifat yang dua suku kata, dia tidak menggunakan more, tapi dia menggunakan est, ya, yaitu clever, dia berakhiran er, berakhiran ow, dan berakhiran le. Contoh katanya adalah clever, menjadi cleverest, paling pintar. Narrow, sempit, menjadi narrowest, paling sempit. Simple menjadi simplest, paling sederhana. Contoh kalimatnya, Yulia is the cleverest of all. Yulia terpintar dari semuanya. This is the simplest recipe to make a rainbow cake. Ini resep paling sederhana untuk membuat bolu pelangi. Nah, inilah ini khusus keterangan yang menggunakan
menggunakan akhiran tadi er, oe, dan le. Ya, you understand? Jadi ada 2 silabel pengecualian, dia tidak menggunakan more tapi menggunakan er, yaitu bagaimana? 2 suku kata yang berakhiran y dan 2 suku kata berakhiran er, oe, dan le. Jadi 2 suku kata itu perlu diingat ya. Ada yang menggunakan more, ada yang menggunakan est. Ya. Ini seperti ini contohnya. Irregular form tadi adalah yang kalian pelajari yang tadi ditambah est itu bentuk regular, bentuk beraturan. Karena dia tinggal ditambahkan est di akhirnya. Cold jadi coldest, tadi hot jadi hottest. Nah, sekarang kalian pelajari yang irregular form, bentuk tidak beraturan. Berikut beberapa contoh adjektif dan adverb yang memiliki bentuk tidak beraturan. Bad, buruk, dia tidak menggunakan superlatifnya baddest, tetapi dia berubah bentuk menjadi worse, artinya paling buruk. Far, jauh, dia tidak menggunakan farthest, tetapi dia berubah menjadi farthest. Far menjadi furthest. Good, bagus. Kalau paling bagus, best. Little, paling sedikit. Kalau paling sedikit, least. Many, much, some. Kalau paling menjadi most. Ya. Adverb, badly, dengan buruk menjadi worse. Far sama furthest, little jadi least, much menjadi most, paling, well menjadi best. Ini untuk adverb. Do you understand? Nah, jadi ini adalah pengecualian dari bentuk irregular form. Jadi harus diingat, kalau misalnya Miss kasih contoh, bad, bikin superlatifnya, jangan digunakan baddest, tapi worse. Far, bikin superlatifnya, bagaimana? Jadi furthest. Ya. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Superlatif adalah nama yang diberikan untuk grammar yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih orang, benda, atau hal. Saat menggunakan superlatif, kita hanya membicarakan 1 orang, benda, atau hal, yaitu tentang bagaimana hebatnya, buruknya, baiknya, dan lain sebagainya orang, benda, atau hal tersebut. Superlative degree merupakan the third degree of comparison, derajat perbandingan tingkat ketiga pada adjektif dan adverb. Degree of comparison yang pertama adalah positif, sedangkan yang kedua adalah comparative. Adjektif dan adverb yang terdiri dari 1 suku kata ditambahkan est. Biasanya terjadi double huruf konsonan di ujung kata pada bentuk dasar yang berpola konsonan vokal konsonan. Seperti thin tadi menjadi thinness, n-nya double. Big menjadi biggest, g-nya double. Adjektif yang berasal dari past participle biasanya menggunakan most di depan adjektif tersebut. Contohnya tadi tired, ada ed-nya. Past participle itu lampau. Bentuk lampau. Tired menjadi most tired. Adjektif dan adverb yang lebih dari 1 suku kata ditambahkan most di depannya. 1 suku kata tadi misalnya active menjadi most active, ya. Pada 2 silabel yang berakhiran y, huruf y direduksi kemudian tambahkan is. Ditambahkan i baru est. Contohnya happy, y berubah menjadi i
jadi happiest. Beberapa adjektif dapat dibentuk dengan menambahkan est. Beberapa kata sifat dapat dibentuk menambahkan est. Seperti tadi clever jadi cleverest. Oke? I think that's all for today, and next meeting you are going to continue to study about short message. Ya, Ibu rasa hari ini sudah selesai. Next meeting kalian akan mempelajari tentang short message. Thank you for your attention and see you soon. Nanti materinya akan Miss upload di Google Classroom ya. Oke, tugas-tugas jangan lupa, ulangan jangan lupa dikerjakan. Tugasnya kalian buka, misalnya ada di situ bab 1, 2, 3, bab 1 kalian klik. Di dalam bab 1 itu setelah kalian klik muncul tugas-tugasnya. NT1, NK1, NH1, dan remedi. Kalau kalian buka di Google Classroom itu bab 2, klik, lalu di dalam bab 2 itu muncul. Di dalamnya ada NT2, NK2, NH2. Nah, itu kalian kerjakan semua, ada 6 tugas ya. 6 harus semua dikerjakan karena nilai-nilainya banyak yang masih kosong. Ada yang sudah lengkap, ada yang belum mengerjakan sama sekali, ada yang masih bolong-bolong, ada yang baru mengerjakan NT1. Jadi nggak usah bertanya lagi, Miss di mana tugasnya? Cari, klik bab 1, klik bab 2. Kerjakan yang merasa belum kalian kerjakan. Oke? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.